Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan menyampaikan materi pertemuan pada pelajaran IPS pada tema 3. Materinya tentang pengaruh listrik, televisi, dan komputer terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh kehidupan masyarakat di Indonesia di bidang ekonomi. Perhatikan dengan baik. Nah, nanti untuk materi ini akan Bapak kirimkan juga kepada kalian. Jadi kalau misalkan kamu mau mencatat juga silakan mencatat. Kalau misalkan mau difoto silakan difoto ya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Nah, kita yang masuk dulu ke pertama adalah pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ini kelihatan gambarnya. Ini Bapak siapa nih? Tulisannya kelihatan kan? Bapak Michael Faraday. Nah, Michael Michael Faraday. Faraday ini adalah penemu ya arus listrik. Nah, Arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 ya di Newington ya, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Lalu penemuannya sangat bermanfaat bagi manusia. Tanpa adanya listrik, tentu kita akan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Nah, berkat jasa Bapak Michael Faraday, kita bisa merasakan atau memanfaatkan penggunaan dari listrik tersebut. Nah, ini adalah tokoh ya yang menemukan arus listrik. Keren kan? Ini sebagai motivasi kalian juga ya. Kamu juga pasti nanti bisa berinovasi untuk menemukan segala sesuatu. Nah, seiring berjalannya zaman dan perkembangan teknologi, listrik ditemukan dan teknologi semakin maju dan berkembang. Tetapi semenjak berkembangnya teknologi termasuk ditemukannya listrik, manusia semakin berubah karena listrik ya, yang berpengaruh pada kehidupan manusia di zaman ini. Memang pengaruh listrik pada manusia ada yang berdampak negatif maupun berdampak positif ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana adanya perubahan adanya listrik ya. Jadi sebelum dan sesudah adanya listrik dan dampak negatif dan positifnya bagi manusia. Seperti itu. Nah, kita masuk kepada pengaruh listrik dulu dalam bidang ekonomi ya. Nah, sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api ya sebagai bahan penerangan. Seperti apa? Pelita, obor, dan masih banyak lainnya ya. Oleh karena itu, pada waktu itu biaya hidup akan lebih hemat dan tidak semakin banyak biaya. Namun pekerjaannya semakin sulit dikerjakan karena atau diselesaikan dengan cepat seperti itu ya. Karena pada saat sebelumnya adanya listrik, manusia memang terhambat pekerjaannya karena hanya dapat keterbatasan dengan menggunakan api saja ya, yaitu seperti pelita, obor dan lainnya. Lalu setelah masuknya listrik ya, adanya perubahan di bidang ekonomi ya. Lalu biaya kehidupan akan semakin mahal karena harus membayar biaya listrik dan dipakai yang ditambah biaya listrik yang semakin lama semakin mahal juga, namun pekerjaannya itu ya akan lebih mudah diselesaikan dengan cepat seperti itu ya. Jadi sesudah adanya listrik ditemukan, jadi manfaatnya itu pekerjaannya cepat selesai dan mungkin kalau yang negatifnya itu biaya listriknya itu semakin mahal ya karena banyak penggunaannya. Itu adalah pengaruh listrik pada bidang ekonomi ya. Sampai sini paham ya? Nanti tinggal kamu baca kembali dari materi yang akan Bapak kirimkan. Selanjutnya ini adalah contohnya nih ya sebelum dan sesudah penggunaan elektronik ya, apa namanya? Tadi listrik ya. Ya, seperti itu. Sini ada membajak sawah. Membajak sawah kan dulu pada waktu itu dengan kerbau ya. Lalu kalau zaman sekarang itu dengan traktor ya. Gitu. Selanjutnya, pengaruh listrik pada bidang pendidikan ya. Jadi sebelum ditemukannya listrik, pasti kalian atau setiap siswa hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas pada siang hari. Kenapa? Kalau misalkan malam hari, siswa itu belajar tidak kelihatan karena keterbatasan pada penerangan ya. Dan juga memang bisa belajar tetapi dengan menggunakan lilin atau pelita. Namun hal tersebut berdampak pada mata ya, terutama ya ketika nanti mata menggunakan lilin, maka kan akan gelap, memaksakan mata untuk melihat itu nanti bahaya juga untuk mata ya. Nah,
Setelah ditemukannya listrik, siswa itu dapat belajar atau mengerjakan tugas kapan saja ya, baik siang maupun malam ya. Dengan adanya listrik, bagi pendidikan siswa bisa belajar kapan saja. Nah, itu adalah pengaruh listrik pada bidang pendidikan. Selanjutnya, pengaruh listrik pada kehidupan sosial. Nah, sebelum adanya listrik, orang-orang itu biasanya berkomunikasi dengan berbicara dan mengirim surat, ya. Karena pada saat itu masih belum ada yang namanya gadget, gawai atau handphone ya. Lalu maka orang-orang tidak bisa melakukan berkomunikasi secara kayak seperti sekarang ya via chat, SMS, WA, WhatsApp dan sebagainya. Nah, maka dari itu pada zaman dahulu dan pada waktu itu yang belum adanya listrik, orang-orang berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan cara berbicara langsung ya, ngobrol langsung dan berinteraksi langsung gitu kan. Jika dia berinteraksi jarak jauh maka dia menggunakan surat ya, surat kabar. Nah, selanjutnya setelah adanya listrik dan seiring majunya teknologi, manusia menciptakan yang namanya gadget. Nah, setelah adanya gadget, kehidupan sosial manusia itu semakin berubah. Orang-orang itu menggunakan gadget mereka untuk berkomunikasi walaupun berkumpul bersama. Nah, akan ada yang sibuk dengan gadgetnya sendiri dan melupakan kebersamaan. Ini sering kita lihat. Kamu merasakan tidak seperti ini? Orang yang bersama, ya duduk bersama, tetapi dia itu tidak berbicara, tidak ngobrol, tapi dia asik dengan gadgetnya masing-masing gitu. Apakah ada di antara kalian? Mudah-mudahan di antara kalian tidak ada ya. Jadi kalau misalkan lagi bersama ya kita Tidak ngobrol. sadar. Iya, ngobrol bersama saja gitu kan. Jangan sampai dengan adanya gadget ini kita bisa melupakan kebersamaan ya. Seperti itu. Itu adalah pengaruh listrik pada kehidupan sosial. Selanjutnya pengaruh listrik pada kehidupan budaya ya. Nah, sebelum Ya. ditemukannya listrik, orang-orang menggunakan obor, pelita, dan lilin sebagai benda penerangan pada malam hari di rumah mereka masing-masing. Nah, hal tersebut membuat orang-orang yang melakukan aktivitas saat malam hari menjadi lebih sulit dan lambat seperti itu. Jadi orang-orang yang mau beraktivitas kalau misalkan malam yang beraktivitas kan kayak misalkan berjualan, berdagang dan sebagainya ya, itu nanti akan terhambat ya seperti itu. Nah, setelah ditemukannya listrik dan juga lampu, orang-orang jadi lebih mudah ya untuk melakukan aktivitas pada malam harinya. Seperti itu. Itu adalah uh, pengaruh listrik pada kehidupan budaya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh listrik pada dunia hiburan. Nah, sebelum ditemukannya listrik, ya, ada gadget, HP, laptop, PlayStation atau PS dan lainnya, anak-anak itu biasanya main bersama, ya. Nah, biasanya anak-anak itu menciptakan permainan sendiri dan juga memainkan permainan tradisional, sehingga sebelum ditemukannya listrik, orang anak-anak itu banyak lebih bersamanya dibandingkan sendirinya. Iya, Pak. Nah, gitu kan? Di rumah saya juga. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sekarang kita bisa merasakan Biasanya ya main setelah petak adanya, umpet. iya, sekarang kita bisa merasakan setelah ditemukannya listrik dan orang menciptakan gadget dan video game, biasanya anak-anak itu banyak lebih cenderung dan lebih suka memainkan gadget atau laptopnya ya, sehingga dia jarang berinteraksi dengan yang lainnya ya. Mereka itu lebih suka bermain di rumah Udah dibandingkan juga dengan tiga. teman-teman mereka dan beraktivitas ya. Ika, Ika. Memang dalam kondisi seperti ini kita memang harus berada di rumah ya, Naya. Tapi kita juga harus Di mute dong. tidak melupakan untuk It. kebersamaan dengan yang lainnya seperti itu. Ya, paham ya, Naya? Jadi Udah hiburan ada. itu penting ya. Kenapa Zid? Udahan kenapa? Itu adalah Bentar ya, Ji. tentang listrik ya, Naya, tentang listrik, pengaruh listrik terhadap kehidupan Hari paling kayak benci hari Selasa. masyarakat seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat ya. Siapa penemu televisi? Ini Bapak siapa nih? John lagi John Logie Baird John ya. lagi baik. Nah, ini adalah penemu televisi ya. Dia ini adalah Bapak John ini adalah penemu televisi. Nah, televisi karena menjadi orang yang pertama kali mampu menayangkan gambar bergerak di televisi. Jadi Bapak John ini disebut dengan Bapak penemu televisi. Kenapa? Karena dia ini mampu menayangkan gambar pertama kalinya di televisi. Nah, John ini merupakan insinyur asal Skotlandia ya. Jadi dia ini juga lahir pada 13 Agustus Keren. 1888. Yang pertama kali ia bangun adalah televisor ya, yang terbuat dari kardus, lampu sepeda, lem, benang dan lilin. Itu pertama kali yang dia buat ya.
Lalu penemuan televisi ini dapat dikategorikan sebagai penemu besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Jadi Bapak John Leggear ini hebat sekali ya, sehingga televisinya itu Bukan bisa main. kita rasakan sampai saat ini ya. Selanjutnya itu adalah penemunya. Lalu apa itu televisi? Ada yang tahu tidak? Televisi yang memang biasa kita setiap TV, nonton. TV ya, dan TV. iklannya, ada Untuk filmnya, menonton film. Nah, iya. Ya, apalagi zaman sekarang bisa televisi nobar. televisi sekarang itu bisa dihubungkan dengan YouTube ya. Jadi bisa terkoneksi dengan Iya, internet dan YouTube. YouTube. Jadi lebih Dengan mudah untuk YouTube atau melihat Netflix. informasi, betul ya. Indofilm. Nah, Indihome. selanjutnya tadi kan pertanyaannya Zoom saya apa kayak itu Indihome. televisi ya? Televisi ini merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Lalu televisi memungkinkan penyampaian informasi melalui tayangan yang dapat dinikmati di wilayah yang sangat luas dan dapat menayangkan peristiwa secara menghibur. langsung ya. Misalkan kita kan di Jakarta ya, terus ada kejadian yang misalkan menimpa di mana Malaysia ataupun mana ya. Jadi kita bisa melihat secara Hutan langsung 6. ya. Ya, bisa melihat secara langsung kejadian-kejadian yang di luar negeri maupun yang di luar kota ya, seperti itu. Lalu juga televisi mungkin menyampaikan informasi yang melalui tayangan yang dapat dinikmati di wilayah yang luas tadi sudah. Lalu pengaruh televisi pada manusia juga ada yang berdampak negatif maupun yang berdampak positif ya. Dan berikut kita akan lihat bagaimana pengaruh televisi pada bidang ekonomi. Nah, yang pertama di sini pengaruh televisi pada bidang ekonomi. Ajinomoto. Nah, sebelum adanya televisi, orang-orang biasanya menawarkan barang dagangannya ya dari mulut ke mulut atau melalui koran atau pamflet ya. Jadi kelebihannya dari sebelum adanya televisi itu interaksinya langsung erat, sedangkan kekurangannya itu membuang waktu ya. Kalau Betul. misalkan belum ada televisi, kita harus mencari orang menawarkan barang ya, sehingga memakan banyak waktu seperti itu. Nah, Sekarang udah seiring sibuk. berjalannya waktu ya, dengan adanya televisi, orang-orang sekarang mudah untuk memasarkan barang dagangannya ya melalui iklan televisi. Di situ ada gambar contohnya tuh, iklan televisi seperti itu. Lalu Iklan kelebihannya Ajinomoto. ya, kelebihannya itu kan biasanya Ajinomoto. waktunya lebih efisien ya, lebih terjangkau lah. Dan kekurangannya itu biasanya memang interaksi langsung antara penjual dan pembelinya itu berkurang ya, karena tidak ada interaksi ya ketika terdapat jual beli di sana seperti itu. Ketika melalui iklan dari TV dan bahkan sekarang tidak hanya dari TV saja kalau iklan ya, bisa dari YouTube maupun Dari dari YouTube. yang Di lainnya. internet. Dari Sosmed. dari Dari outlet. internet. Betul ya. Iya. HP lah. Dari HP Atau banyak sosial sekarang ya, media. tidak hanya dari TV aja, tapi memang materi kita kan di televisi sekarang ini. Baik, itu adalah pengaruh televisi pada ekonomi ya. Sekarang kita lanjut lagi pengaruh televisi pada pendidikan ya. Nah, sebelum adanya Enggak, boy. televisi, media Ada pembelajaran hanya bersumber pada buku saja. Walaupun memang buku itu membuat kita menjadi gemar membaca ya, tetapi kan terkadang buku itu kan Iya. yang kita miliki belum di-upgrade atau belum diperbarui ya, karena kan seiring berjalannya waktu kan buku itu kan pasti nanti akan ada yang baru dan informasi-informasi yang baru seperti itu. Itu mungkin kekurangannya ya. Nah, setelah adanya televisi, maka anak itu dapat menonton eh, tayangan-tayangan yang memang berpusat pada pendidikan ya. Lalu pembelajaran anak tidak monoton dan bersumber terhadap buku saja kalau misalkan ada televisi. Karena apa? Karena banyak siaran pendidikan di TV yang menambah wawasan anak ya. Nah, kayak misalkan kan waktu pertama kali kita PJJ kan kalian harus menonton acara televisi di TVRI TVRI. ya. Nah, seperti Ya, itu kan TVRI. acara tayangan pendidikan, dan juga tidak hanya di TVRI, masih banyak tayangan-tayangan yang lainnya yang bisa menambah TV wawasan. Republik Ya, Indonesia. menambah wawasan kita seperti itu dengan Ruang Guru. ruang guru juga ya. Jadi, tetapi kontrol orang tua juga harus ditingkatkan karena memang ada acara-acara televisi yang memang tidak khusus untuk anak ya. Misalkan film-film apa namanya, movie ataupun apa gitu kan, biasanya kan di televisi itu kan ada 16 apa gitu kan, usianya kan ada gitu ya. Nah, itu adalah pengaruh televisi pada bidang pendidikan.
Selanjutnya Beda pengaruh sinetron. televisi pada kehidupan sosial. Nah, iya tuh seperti sinetron ya. Sinetron sebenarnya tidak semua anak yang harus menonton sinetron. Kayak waktu itu kan sempat viral sinetron Lebay Indonesia. sinetron Serigala ya. Serigala ataupun Sinetron azab. Sinetron azab. ya seperti itu ya. Azab. Ajab, Hmm. ajab. Jadi gunakanlah atau menontonlah acara-acara televisi Azab. itu dengan bijak ya. Karena memang Brownies. ya. Selanjutnya pengaruh televisi pada kehidupan sosial. Nah, sebelum ada televisi, biasanya masyarakat itu sering berkumpul dan berinteraksi secara langsung dalam menyampaikan berita ya. Berita itu kan tidak hanya gosip saja ya. Jadi berita-berita apa saja gitu kan mereka bisa menyampaikan dan bisa ketemu, bisa ngobrol langsung. Nah, setelah adanya televisi, penyampaian informasi itu kan biasanya dapat dilakukan dengan mudah ya, yaitu dengan menyiarkan pada acara berita sehingga semua orang di penjuru dunia mengetahuinya. Tapi perlu kita ingat juga ketika kita harus memilih-milih segala bentuk informasi karena banyaknya berita hoak ya. Jadi kita tidak harus juga percaya juga gitu kan dengan berita-berita yang memang kita harus amati gitu ya karena ada berita yang hoak ataupun apa seperti Dulunya itu. masih ada berita hoax, Pak. Iya kan kita tidak tahu. Jadi kita harus makanya kan kita harus cermat dan kita harus bijak memilih Ada. informasi-informasi yang akurat gitu ya. Khawatirnya kan kayak misalkan biasanya tuh ya pokoknya berita-berita ada aja ya seperti itu. Jadi kamu harus bijak ya untuk memilih acara-acara televisi ya apalagi kalau misalkan kamu suka nonton ya seperti itu. Itu adalah pengaruh televisi pada kehidupan sosial ya. Jadi orang dengan ada televisi untuk berkumpul-kumpulnya itu jarang apalagi sekarang ya. Tidak boleh malah untuk berkumpul. Tapi kan kalau ada televisi bisa nobar, Pak, Iya, atau itu nonton kan bareng. iya itulah kan ada pengaruh negatifnya, ada pengaruh positifnya. Ya kalau itu kan Aku tuh nobar itu kan nonton bareng kayak nonton bareng bola ya. Itu berarti pengaruh iya. positif, dia bisa berkumpul, bisa nonton bareng gitu. Oh. Ya negatifnya kan ada juga seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengaruh televisi pada kehidupan budaya. Nah, sebelum adanya televisi, kita hanya mengetahui budaya asing, ya, hanya bersumber itu dari media cetak saja. Kita misalkan tahu Koran. budaya, ya, misalkan koran, majalah ataupun yang lainnya. Nah, setelah adanya Tapi televisi, kan sekarang masih sering, Pak. ya Ada orang yang baca koran. ya masih ada. Koran itu kan memang masih Sering, Pak. informasi yang Banyak. Ya banyak Rasya. digemari juga ya. Bapak juga masih sering membaca koran walaupun sekarang di handphone juga ada aplikasi-aplikasi yang memang Koran news. menyediakan berita seperti itu. Nah, setelah adanya televisi kita Berandanya dapat Google. mengetahui budaya asing ya. Jadi setelah adanya televisi kita bisa mengetahui budaya asing dan bahkan dapat memperkenalkan budaya kita kepada negara-negara lain ya. Lalu juga dengan pesatnya budaya asing yang masuk ke negara kita, terkadang membuat kita itu melupakan budaya asli Indonesia. Maka dari itu, ketika kita sudah mengetahui budaya-budaya asing, maka kita itu tidak boleh melupakan budaya yang kita miliki, ya. Maka dari itu kita harus mencintai budaya kita sendiri. Jadi hanya untuk sekedar pengetahuan atau menambah wawasan ketika kita melihat dan mengetahui budaya-budaya asing, contohnya seperti budaya Barat dan budaya yang lainnya seperti itu, ya. Itu adalah pengaruh televisi terhadap kehidupan budaya. Nah, setelah kita tadi mengetahui pengaruh televisi kepada kehidupan, nah sekarang kita akan materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh komputer ya, pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya ya. Nah, Komputer pastinya apa laptop? ya komputer, Apa laptop. bedanya komputer sama laptop, Ya, Pak? sama. Komputer Bedanya itu tuh lebih bedanya besar. televisinya. Kalau Laptop lebih laptop kecil. kan dia Yang kan beda hanya itu ada namanya layar sama tik ya. Apa namanya mesin apa namanya buat komputer sama ngetik. laptop bedanya namanya, Pak. Iya, Ukuran. kalau komputer kan ada CPU ya, ada monitor, ada apa namanya tuh. Tapi Ya. kita di pelajaran ini ada bahas komputer, Iya, ada bahas laptop. iya, makanya dibaca dulu, dilihat dulu, perhatikan dulu ya. Nanti baru kamu tanyakan ya. Di sini pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya ya. Jadi di sini ada komputer yaitu ada penemu komputer yaitu Charles Babbage ya, Babbage ya. Ini adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris ya. Nah, Charles ini pada mulanya ia menemukan masalah dalam perhitungan. Jadi dia tuh memiliki masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika.
Nah, hal ini membuatnya berinovasi ya. Dia itu berinovasi atau menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan pada proses hitung. Nah, dia cerdas sekali nih pemikirannya ya. Lalu ia berhasil menciptakan yang namanya mesin penghitung ya, yang dinamai difference engine ya. Difference engine pada Saya masa nyebutnya dulu, kalkulator. ya kalkulator ya mungkin ya. Pada masanya itu ya menjadi cikal bakal terciptanya komputer ya. Si Charles ini kan dia menciptakan difference engine ya, sehingga dia itu setelah menciptakan ada orang lain juga ingin menginovasi ya untuk menciptakan lebih baik dari Charles ini seperti itu. Nah, ini adalah pelopor yang pertama kali terdapat komputer seperti itu. Selanjutnya, kita kenali juga sekarang sejarah komputer dari beberapa generasi. Nah, komputer itu ya ada sejarahnya. Nah, ada beberapa generasi ya. Ada kalau tidak salah ada 5 generasi ya. Kita lihat di sini sejarahnya dulu. Sejarah generasi pertama ya dengan adanya komputer. Nah, pada tahun 1941 sampai dengan 1959 itu pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, komputer baru mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang pada saat itu ya. Lalu Jerman adalah negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut. Melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse, pada tahun 1941, Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer yang bernama Z3 ya atau Z3. Nah, komputer ini adalah yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan mendukung kendali ya. Jadi ini generasi pertama komputer yang diciptakan ya. Nah, tadi kan komputer pertama kali pelopor itu kan untuk menghitung. Nah, sekarang generasi pertama itu dia itu diciptakan untuk apa namanya ini? Untuk kebutuhan Pak, Ibu jam berapa sih Pesawat Kak merancang pesawat? perang ya. Selesainya kapan sih IPS? Setengah 2 10. ya. 13. Hah? Jam berapa selesainya? 13. 13? Paling lama. Iya masih lama. Orang baru mulain kita. Emang kalau Selasa kan lebih lama waktunya kan? Ya. Lanjut. Ya lanjut. Ya itu baru generasi pertama ya. Kita lanjut ke generasi kedua karena ada 5 generasi nih ya sejarah komputer itu. Pada tahun 1959 sampai 1965, komputer ini dikembangkan pada sistem transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran yang lebih kecil. Lalu bahasa mesin pada komputer menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan. Kenapa? Saya izin ke Iya, toilet. silakan. Pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Jadi generasi kedua ini mulai diciptakan untuk kebutuhan ilmiah ya. Lalu kemampuan dari komputer ini juga lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Lalu komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran walaupun harganya tergolong sangat mahal ya. Selanjutnya komputer pada generasi kedua dipakai industri dan kesehatan karena handal dalam mencetak data, menghitung gaji dan mendesain produk. Jadi komputer generasi kedua ini mulai dia sudah mulai digunakan dan banyak digunakan tidak hanya untuk kebutuhan perang saja seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah generasi ketiga. Nah, pada generasi ketiga ini ya, pada tahun 1965 sampai 1971, komputer generasi kedua yang menggunakan transistor. Tadi kan generasi kedua itu dia menggunakan transistor. Nah, dengan kekurangannya biasanya ukurannya itu lebih kecil dan dayanya itu lebih hemat. Tapi sayangnya transistor itu memiliki kekurangan, yaitu komputernya menghasilkan panas yang sangat besar saat dipakai dan beresiko rusak pada bagian komputer yang lain. Hingga pada generasi ketiga ini memiliki inovasi untuk memperbaiki masalah dari generasi kedua tadi. Kalau generasi kedua tadi kan masalahnya mesinnya cepat panas ya, sehingga pada komputer generasi ketiga ini dia memanfaatkan yang namanya sirkuit integrasi atau yang disebut dengan integrated circuit. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi panas yang terdapat pada komputer seperti itu ya. Jadi di generasi ketiga ini hanya menambahkan integrated circuit ya untuk meminimalisir kekurangan ya, mengurangi panas seperti itu. Itu sama nggak Pak kayak CPU cooler? Nah, itu nanti ya sama ya untuk mendinginkan ya, seperti itu. Atau kipas? Ya, betul ya. Untuk mendinginkan.
Lalu dari generasi ketiga lanjut ke generasi keempat. Nah, ke generasi keempat ini sudah mulai nih ya. Komputer sudah mulai berbentuk nih. Nah, pada tahun 1971 sampai 1980 banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil memanuver atau menggunakan chip ya. Jadi ke generasi keempat ini sudah menggunakan chip. Chip ini kan untuk menyimpan data yang lebih besar ya. Jadi komputer ini mulai terupgrade menggunakan chip di generasi keempat ya. Selanjutnya dari generasi keempat lalu ada ke generasi kelima. Nah, generasi kelima ini bisa kita rasakan dari mulai tahun 1980 sampai sekarang ya. Mulai dari laptop ya. Nah, laptop dan model komputer ya. Dia ini komputer ini sudah memiliki standar PC ya. Perusahaan yang dianggap ahli dalam komputer ini adalah Microsoft seperti Microsoft. itu, Microsoft ya. Screen. Ya, ini adalah sejarah ya, sejarah tentang perjalanan si komputer tersebut ya dari generasi 1, generasi 2, generasi 3 sampai ke generasi 5 ya. Generasi 5 ini sampai yang kita rasakan sekarang ini ya. Seperti itu. Nah, komputer itu dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terjadi atas beberapa komponen-komponen yang menyusun. Komputer saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi, program, data yang ada. Lalu komponen komputer itu biasanya terdiri dari unit pemrosesan sentral atau CPU ya. CPU itu singkatan Central Processing Unit, lalu papan ketik atau keyboard dan tetikus ya atau mouse ya. Itu Tikus. bukan tetikus ya, tetikus ya. Ini adalah bagian dari komponen komputer ya. Ada CPU, ada monitor ya, ada juga keyboard dan ada juga mouse ya. Itu adalah komponen pada komputer. Tadi kan Pak bedanya apa komputer dengan laptop? Kalau laptop kan hanya layar dengan keyboard aja ya. Kalau dilihat dari komponennya ya. Kalau laptop CPU-nya lebih kecil, Ya, Pak. Tapi betul. kemampuannya sama kayak Sama, komputer. ya sama ya. Oh, Itu siap. lebih dipersimpel aja bentuknya ya. Selanjutnya, Kenapa kok bisa begitu? iya karena kan tergantung kebutuhan ya. Kalau laptop kan Kan kebutuhannya kan dibisain. bisa bawa kemana-mana. Nah, ini kita masuk kepada dampak komputer. Apa saja sih dampak komputer itu? Nah, dampak komputer itu adalah yang pertama penyebaran informasi. Dengan adanya komputer ini, penyebaran informasi menjadi mudah dan cepat ya. Cepat. Lalu yang kedua, memudahkan manusia berkirim pesan melalui surel ya, surat elektronik. Surat apa? Surat Email. elektronik, email, Oh, email. ya. Kalau sekarang kan kita bisa menggunakan Email. namanya tuh Yahoo. Yahoo Dampak dan komputer kan sebagainya. bisa kayak ngirimin kayak Iya, PDF gitu, betul, Pak. betul, iya. Gemang. Lalu juga kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli menjadi lebih efisien ya dengan adanya komputer ini. Bisa Toko online. toko online, apalagi sekarang kan dengan adanya komputer kita bisa menggunakan jual Shopee. beli di toko online kan. Aplikasi Toko Lalu daring. berbagai dokumen penting juga bisa disimpan di dalam komputer ya. Lalu juga memudahkan siswa mengakses pembelajaran dimanapun. Lalu membantu siswa mempelajari program komputer ya. Kalau misalkan kamu di sekolah kan belajar tentang program-program komputer ya dengan Bapak Pelajaran TIK. TIK ya. Siapa Bapak TIK? Pak Syaifullah. Betul ya. Jadi kamu bisa memprogram-program komputer seperti itu. Itu adalah dampak komputer ya. Nah, setelah kita mengetahui tadi sudah kita pelajari tentang yang pertama listrik ya, yang kedua tadi TV, yang ketiga adalah Laptop. komputer. Komputer. Itu kamu ingat semua ada di bukumu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi terakhir yaitu tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi ya. Waktu kita sampai jam berapa? 13.40. 10. 13.10. 15 menit lagi. Lanjut. Di jadwalnya 13.10, Pak. 13.10. Benar. Sekarang hari Selasa. 13.40. 13.40 Hari Selasa itu 13.40. jam 13.40. 10, Pak. Mama baca aja di pusat informasi. apa-apa, Tapi kan sama-sama. Selasa lagi lambat. Hari Selasa itu Mungkin lebih itu banyak Bu Ati materinya. salah Salah ngetik. kali. Bu Ati salah ngetik. Ini itu jadwal yang lama. Betul ya. Ini jadwal yang baru. Khusus hari Selasa itu sampai jam 13.40 kecuali Senin, Kan emang itu Rabu, udah dikasih Kamis. tahu. Iya, ada jadwalnya. Nah, ini terakhir ya. Untuk materi terakhir yaitu tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Nah, pada waktu itu pasti kalian semua juga sudah kenal atau sudah tahu yang namanya barter ya.
Nah, barter ini adalah sistem perdagangan Tukar yang barang. di dalamnya terdapat kegiatan tukar menukar barang ya. Jadi kita punya barang ditukar lagi dengan barang ya, tanpa melibatkan yang namanya uang sebagai alat transaksi ya. Nah, sistem barter ini pada awalnya digunakan pada saat sebelum terdapat mata uang ya. Pada sistem ini dijalankan pertama kali oleh suku Mesopotamia sekitar 600 Masehi tahun yang lalu ya. Tidak hanya barang, sistem barter pun bisa dilakukan dengan adanya tukar jasa. Selama hal tersebut bisa dianggap sebagai alat tukar. Misalkan Bapak menolong atau kamu menolong temanmu yang sedang kesulitan, lalu temanmu memberikan barang. Kalau misalkan yang menerima atau memberinya itu ikhlas, ya, maka yang menerimanya pun juga enak ya, seperti itu. Itu bisa dilakukan juga. Itu barter, Pak, namanya. Iya, bisa. Itu Zaman barter. sekarang masih sering, Pak. Zaman sekarang sepertinya jarang atau mungkin bahkan Udah tidak jarang. ada ya, seperti itu. Karena kan Kalau sekarang jual itu beli itu bukan barter ya, Pak? bukan, beda ya. Barter itu Saya kan pernah, barang Pak, dengan barang ya. barter sama teman saya. Boleh, masih kalau ada cuma jarang gitu kan. Kalau kamu misalkan punya pulpen mau ditukar dengan tip X, boleh ya, kalau memang keduanya itu sama-sama menyetujui. Itu kan syaratnya kan itu ya. Lalu sesuatu yang bisa ditukar harus bisa diterima dan disetujui ya bagi penerimanya, baik segi fungsi maupun bentuk. Nah, ini harus diketahui juga ya, sesuatu yang bisa ditukar itu harus diterima juga nih dan disetujui bagi penerimanya. Kalau si penerimanya tidak setuju atau tidak senang, dia tidak jadi untuk menukarnya tersebut ya. Itu adalah barter. Selanjutnya jenis barter itu dibagi menjadi 3, harus kamu ketahui juga. Ada barter langsung, barter alih, dan barter imbal beli ya. Imbal beli. Barter langsung itu biasanya memungkinkan kedua belah pihak antara pembeli dan penerima melakukan kegiatan barang secara langsung. Jadi langsung nih ya, seperti itu. Kalau misalkan barter alih itu dia momennya saat suatu negara menerima barang hasil kegiatan barter, namun penerima barang barter itu tidak bisa memanfaatkan hasil barter dengan baik. Akhirnya hasil barter tersebut dialihkan ke negara lain yang bisa memanfaatkannya ya. Misalkan Indonesia mau membarter barangnya dengan Malaysia. Nah, Malaysia itu tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan barang barterannya itu dengan baik, sehingga Malaysia itu memberikan barangnya itu kepada negara yang lain. Seperti itu adalah barter alih. Selanjutnya ada barter imbal beli ya. Barter imbal beli ini memerlukan kerjasama saat ingin membeli barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Jadi dia harus kerjasama nih antara satu ya dengan antara barang dan jasa yang sedang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan barter Jasa. imbal beli. Jasa kerja. Iya, jasanya ya, seperti itu yang dibutuhkan. Itu adalah jenis dari barter ya. Nah, seiring berjalannya waktu kan, waktu demi waktu ya, barter itu lama-kelamaan menghilang ya, karena memang sekarang sudah muncul yang namanya uang ya, seperti itu, sehingga barter sudah jarang dilakukan oleh banyak orang. Sehingga dengan uang itu nanti di sini ada yang namanya distribusi. Nah, apa itu distribusi? Distribusi itu adalah kegiatan masyarakat yang menyalurkan barang ya, yang menyalurkan Dari barang produsen atau ke jasa dari konsumen. produsen kepada konsumen. Biasanya prosesnya itu dari produsen, nanti dari produsen ke agen, dari ke agen itu nanti ada ke pedagang besar nanti lanjut ke pedagang kecil, Pedagang lalu kecil, ke pedagang kecil ke lalu ke konsumen. konsumen. Iya, produsen, Ya, lalu ke agen, pedagang besar, pedagang kecil kan kayak warung-warung kecil, kelontong ya. Lalu nanti akan Iya. dibeli oleh konsumen. Konsumsi tinggal dimakan. Setelah kita belajar tentang apa tadi? Distributor ya? Distribusi ya. Kita lanjut kita mengetahui kegiatan ekspor dan impor. Nah, apa sih kegiatan Oh my ekspor god, itu? banyak banget. Nah, kegiatan ekspor itu adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain atau dari dalam negeri ke luar negeri ya. Contohnya kan kita di Indonesia, berarti negara Indonesia menyalurkan barang ke negara lain seperti itu. Itu namanya ekspor, berarti keluar ya, dari dalam ke luar. Selanjutnya adalah kegiatan impor ya. Kegiatan impor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain ke negaranya ya, ke negeri kita seperti ke dalam negeri ya. Contohnya kalau misalkan kita Indonesia, berarti dari negara lain. Indonesia mengimpor beras dari negara Malaysia, berarti dia itu kan dari negara Malaysia masuk ke Indonesia ya. Kalau misalkan Indonesia mengekspor beras
beras ke negara Malaysia. Jadi Indonesia menjual barangnya ke luar negeri, ke Malaysia, seperti itu. Luar negeri. Itu adalah kegiatan ekspor dan impor ya. X itu keluar, im-nya itu dalam ya. Impor. Bisa membedakannya ya? Nah, Nah, kalau bisa sekarang kita masuk kepada alat transportasi distribusi. Nah, biasanya kan kalau ada yang distribusi itu kan termasuk dari alat-alatnya ya, ada transportasinya. Nah, transportasi itu bisa melalui darat ya. Kalau misalkan melalui darat kan dengan mobil, kereta, apalagi tuh ya, motor. motor dan sebagainya ya. Kalau misalkan dari air kan pakai perahu, Pakai kapal. ya dan sebagainya. Lalu kalau misalkan pakai udara yang pasti pakai Pesawat kargo. Pesawat, pesawat ya, helikopter. bukan jetek ya. Ya pastinya pakai udara, Pesawat pakai kargo. pesawat karbol, pesawat apa dan sebagainya. Itu adalah alat transportasi distribusi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Nak? Untuk materi IPS tema 3 kita sudah semua nih, sudah Bapak sampaikan semua. Cukup banyak banget, Pak. Iya. Saya tidak ada. Nanti kalau misalkan kamu ini ya lebih memantapkan materi, bisa kamu baca lagi materinya ya, karena di sini sama Oke. materinya nanti PowerPoint. hampir sama juga di MBP. Jadi di MBP nanti tinggal melengkapi. Ini juga untuk Oke. melengkapi materinya yang ada di MBP seperti itu. Iya. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup. Ya karena memang udah Sudah jam terakhir cukup. ya, udah jamnya Mas. istirahat siang kamu nih, jadi bawaannya pengen istirahat ya. Belum sholat tuh. Nah, kalau sudah tidak ada nanti akan Bapak kirimkan materinya ya ke Bu Ati. Dan juga untuk memantapkan pertemuan kita nanti kamu bisa baca-baca. Ini tidak ada yang di coret-coret ya. Nah, untuk tugasnya sama ya. Tugasnya bisa kamu tulis dulu. Sebelum nanti kita akhiri, tugasnya tulis dulu. Silakan dikerjakan bagian A-nya saja, subtema 1, subtema 2, subtema 3, level 1. Paham informasinya? Tandain. Ya, untuk IPS sama tugasnya ya. Apa, Pak? Untuk tugasnya ya, kamu silakan dikerjakan bagian A-nya saja untuk subtema 1 bagian A, subtema 2 bagian A saja, dan subtema 3 bagian A-nya saja. Ya, diberikan waktu 1 minggu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau mengoreksi hasil pengerjaan kalian, seperti itu. Bapak, tadi Pak level 1 kan, Pak? Iya, sama, level 1 yang IPA-nya Oke. juga level 1, Ya yang udah. IPS-nya juga sama ya, level 1 ya. Hanya bagian A-nya saja ya. Tidak mesti Iya, dipotong Pak. atau dikirim karena kita akan membahas pada pertemuan minggu depan. Jadi kan kita sebelum PTS itu masih ada 2 kali pertemuan lagi ya, minggu depan dengan minggu depannya lagi. Ya, minggu depan kita akan membahas untuk tugas kamu, dan minggu depannya lagi kita akan nanti bisa praktek maupun bisa mengulang kembali dan memantapkan soal. Jadi masih ada 2 kali pertemuan lagi untuk tema 3. Ya, paham sampai sini? Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti materinya akan Bapak kirim. Tapi sebelum Bapak akhiri, semua diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Mari kita akan foto sama-sama terlebih dahulu. Zafira, Sela, Rafa, Seci, Cantika, Soraya, Yazid, mana Yazid? Masih ada Yazid? Oh, Yazid udah keluar Yazid ya. Wah, Yazid udah itu saya. Ayo diaktifkan dulu. Cantika, mana Cantika, Soraya? Bapak tadi kan kita udah foto. Kan belum lengkap, sekarang udah lengkap nih. Cuma Yazid aja yang nggak ada nih. 2 orang malah yang nggak ada nih. Oke, sudah, senyum ya. 1, 2, senyum, semel. Oke, terima kasih. Mari kita, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa tugasnya ya, dikasih tahu temennya tadi Yazid ya, sudah keluar dia. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Materinya nanti akan Bapak kirimkan melalui Bu Ati ya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.